Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali kita dapat lanjutkan tadabbur surat Nuh terakhir sampai ayat ke-18. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah akan mengembalikan kalian ke bumi, Allah akan mengembalikan kalian ke tanah, wa yukhrijukum, dan Dia akan mengeluarkan kalian kembali dari tanah itu dan bumi itu ikhraja, dengan mudah, ya, dengan mudah. Kalau tidak salah saya 2 minggu yang lalu kita sudah sedikit detail bahas ini, bagaimana mudahnya Allah melahirkan kita dari muka bumi ini, maka semudah itu pula Allah mengeluarkan nanti kita dari perut bumi. Cuma bedanya ketika keluar pertama itu disebut dari sulalatin min tin. Kita keluar dari proses yang sesungguhnya jauh lebih rumit, dari saripati tanah, ya, diserap oleh tumbuh-tumbuhan, dimakan oleh manusia, diproduksi oleh manusia, melahirkan yang berbeda, kemudian disunahkan, diajukan untuk menikah. Dari menikah, lahirlah pembuahan, lahirlah anak, kan itu proses lahirnya manusia. Sementara di sini wa yukhrijukum ikhraja, wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah akan mengeluarkan kalian dari bumi itu, dari perut bumi, ikhraja, dengan mudah. Dalam surat Yasin kita diingatkan, man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya, man ba'atsana min marqadina, siapakah yang membangunkan kami, min marqad, dari tempat tidur kami. Jadi kalau kita lihat di situ, salah satu di antara orang yang berada di alam barzakh itu, di alam kubur itu adalah digambarkan dengan kata marqad, tempat tidur. Sehingga ketika wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Wa nufikha fis sur, ditiup sangkakala, fa idza hum, maka tiba-tiba mereka minal ajdath, dari kuburan, ila rabbihim yansilun, mereka bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran mudahnya. Ditiup sangkakala, maka mereka keluar dari kuburan mereka masing-masing, berjalan menuju Allah. Bahkan sebelum berjalan itu di antara mereka ada yang berkata tadi, man ba'atsana mim marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tempat ini. Mudah-mudahan kita nanti ketika berada di alam barzakh berada dalam posisi seperti ini. Amin. Ya rabbal alamin. Berapa ribu tahun pun berada dalam perut bumi digambarkan seperti orang yang sedang tidur marqad. Sekarang ayat ke-19. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini
Jawaban sesungguhnya nanti terletak pada ayat 13. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Ayat 13. Nah, untuk sampai ke sana, wa qad khalaqakum atwara alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Allah memperlihatkan semuanya tadi. Ya. Nah, ujungnya dari yang kita diperlihatkan oleh Allah, Allah jadikan kalian bermacam-macam, Allah jadikan 7 langit berlapis-lapis, Allah jadikan bulan, kemudian di dalam pada bulan itu ada nur, Allah jadikan matahari, dalamnya ada pelita, Allah tumbuhkan kalian dari bumi, Allah kembalikan kalian ke bumi, kemudian Allah keluarkan kalian dengan mudah. Nah, ini dalam bahasa yang sederhana dengan ayat yang singkat hanya beberapa ayat, Allah menggambarkan kita dari proses tidak ada, dari tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada lagi dan diadakan lagi. Nah, kesan yang diharapkan muncul dari sini adalah ayat 13. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak mengharapkan kebesaran dari Allah? Mengapa kalian tidak membesarkan Allah? Gitu ya. Ayat ke-19. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Masih berkaitan dengan Allah ingin memperlihatkan, Allah ingin menampakkan kepada kita semua akan waqaranya, kebesarannya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Yang baru kan? Kata-kata baru di sini. Bisa. Kalau kita telusuri ini asal katanya kira-kira dari huruf apa ini? Satu. B-nya bukan huruf jar, bukan jar. Asli itu. Huruf jar atau bukan jar itu? Asli itu Pak, karena nggak ada tanda-tanda kasroh setelahnya. Nah, ini kan an kan? Ya. Masa ada jar jadi an? Tin ya. Nah, maka berarti ini ini bukan huruf jar. Ya. Kan kalau ini huruf jar pasti di sini kasrotain dong. Ya. Bisa tin. Karena ini huruf jar. Tapi ini bukan huruf jar. Bisa toh. Dia ini. Berarti 4 kata ya, Pak? 4 huruf. Berarti hurufnya ba, sin, to. 3 huruf kan? Ya. Alifnya nggak dihitung huruf. Nah, alif sin panjang itu sudah perubahannya. Sudah nanti dalam polanya. Tapi huruf dasarnya adalah ba, sin, to. Basato. Apa diartikan sana bisato? Hamparan. Ya. Bastotam fir rizqi. Nanti ada bastotam fir rizqi. Ba. Basa. Bastotam fir rizqi, ini saya lupa di surat apa. Ini artinya bastotam fir rizqi, keluasan dalam rizqi.
Berarti basato itu asalnya luas. Kalau tadi di situ kan dengan hamparan. Apakah ini bisa dimasukkan dalam isim fa'il, Pak? Bisa atau tidak? Nggak bisa? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa. Tidak bisa. Kalau si fa'ilnya basitun. Kalau isim fa'ilnya kan basato basitun. Oke. Wallahu dan Allah ja'ala lakumul arda. Allah ja'ala fi'il fi'il madhi. Fa'ilnya adalah huwa. Fa'ilnya adalah huwa. Huwanya yang balik kepada Allah. Wallah dan Allah ja'ala dia telah menjadikan lakum keterangan Bagi kalian ardo. Ardo adalah maf'ul bi. Gitu. Allah adalah maf'ul bi. Wallah dan Allah ja'ala lakumul ardo, dia telah menjadikan bagi kalian, untuk kalian ardo, bumi, bisa atau sebagai hamparan. Ini zorof. ini jeruk apa? Kalau mutlak kayaknya enggak. Bukan, karena objeknya ardo. Ya, ini bukan maf'ul mutlak. Maf'ulnya adalah ardo kan? Zorof apa ini? Hamparan. Hamparan. Zorof makan bukan? Zorof dalam bukan? Tempat tadi, Pak. Hamparan. Bukan tempat. Atok. Pak. Jadi bumi sebagai hamparan. Gitu. Wallahu dan Allah ja'ala lakumul arda, dia telah menjadikan untuk kalian bumi bisa atau sebagai hamparan. Nanti ada lagi. Berarti kata barunya ini, ya, bisato atau bastotan. Al-basitu. Apa artinya al-basit? Hamparan itu. Yang menghambat. Basito. Jadi isim apa dalam sini dia? Fa'il. Isim fa'il. Kalau tadi bisa atau hamparan, berarti masdar kan ini? Masdar. Masdar. Nah, berarti basit artinya sebagai apa? Pelaku. Isim fa'il Yang menghamparkan. yang menghamparkan. Basit. Biasa lawannya qabid. Yang menggulung. Al-qabidu. Al-basit yang melapangkan, al-qabid yang Menyempitkan. menyempitkan. Asmaul husna. Oh, iya. Masdarnya bisato atau nanti basto, ya, basto. Ini juga masdar. Ini masih menguraikan tentang malak
lillahi waqar. Waqar tentang kekuasaan Allah, tentang kekuasaan Allah. Masih murai tentang kekuasaan Allah. Dengan harapan dari seluruh uraian ini Allah menjadikan tadi kalian berbangsa-bangsa, berbeda-beda, kemudian menjadikan cahaya bulan ada nur, matahari ada siraja. Allah menjadikan kalian dari ambatakum minal ardi nabata, menumbuhkan kalian dari bumi, menghidupkan, kemudian mematikan, nanti akan membangkitkan kembali. Ini yang saya sebutkan tadi dalam bahasa yang sederhana, dalam ayat yang sangat pendek, Allah melukiskan akan kekuasaannya yang luar biasa. Jadi dari ayat belasan ini saja kita sudah menemukan satu, betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka balik lagi jawabannya ayat ke-13. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak mengharapkan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala? Atau mengapa kalian tidak membesarkan Allah? Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Ya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Lagi. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Ya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah, Dia telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Ya. Ini dalam bahasa lagi, kalau diartikan ini bagi dua kan. Ya, lakum. Tadi saya sebutkan ini juga keterangan lakum, untuk kalian. Ini disebutkan sebagai taksis. Taksis. Pemakna taksis itu penghususan. Bagi kalian. Penghususan ini special for you. Supaya dari ayat ini bukan saja kita bisa melihat kebesaran Allah, ini bukan hanya bisa melihat kebesaran Allah, tapi lebih dari itu kita diharapkan mampu melihat bahwa betapa Allah menjadikan kita makhluk yang spesial. Gitu. Betapa Allah menjadikan manusia makhluk yang spesial itu. Diharapkan dari sini muncul rasa terima kasih. Kan kalau kita dari sekian banyak orang kita khususkan satu ini spesial for you, yang lain nggak dapat yang seperti yang ini. Ini yang harus kita rasakan ketika membaca ayat ini. Jadi Allah jadikan bumi ini hamparan itu sebagai bagian dari spesialnya manusia dalam pandangan Allah, atau Allah memperlakukan manusia itu spesial. Jadi bagian dari aturan-aturan Allah, baik berupa perintah maupun larangan, itu bagian dari Allah mengistimewakan manusia. Nah itu yang harus kita lihat. Jangan sebut itu sebagai satu kungkungan. Apa itu kungkungan itu? Ikan beban. Batasan. Ya penjara, kayak di penjara kan? Oh dikungkung, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Bukan, itulah spesialnya. Itulah spesialnya manusia. Jadi dalam ayat ini kita bisa lihat dua. Pertama, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana Allah memperlakukan manusia itu
spesial supaya muncul tadi, oh inilah bagian dari Allah mengistimewakan kita. Dari sini diharapkan muncul rasa terima kasih, gitu. Muncul rasa terima kasih kepada Allah kalau Allah sudah menspesialkan kita. Contoh, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan bagimu dadamu? Laka itu juga taksis ini tadi. Sama dengan laku. Iya, sama laku. Kalau tadi objeknya sini kan kalian ya. Kalau di sini laka itu Nabi Muhammad. Itu kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak. Fahim? Nah dari sinilah diharapkan muncul rasa dalam baca Al-Quran, ya. Thanks God, itu tuh bahasanya. Terima kasih ya Allah, Engkau menjadikan hamba sebagai kami manusia sebagai makhluk yang spesial. Sehingga semuanya diatur saking spesial kita. Nah pengaturan itu untuk menjaga agar manusia itu tetaplah di wilayah yang diistimewakan. Karena kalau tanpa aturan tadi, maka manusia sama. Kalau kita lihat dalam surah Al-A'raf, dia jauh lebih hina dari hewan ternak. Itu dia. Cuma kadang-kadang ya tadi manusia tidak mengerti aturan-aturan itu seperti apa, sehingga menganggap itu sebagai penjara, sebagai gungkungan, sebagai sesuatu yang membatasi gerak, yang menyulitkan. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Ya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. 1, 2, 3. Menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Ya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Apa satu ayat? Mudah-mudahan satu ayat ini mewarnai hari kita ini menjadi berkah. Ibu bapak sekalian, doa yang paling nikmat itu adalah ketika doa itu berangkat dari sesuatu. Maka dalam hadis Rasul menyebutkan bahwa doa yang paling mustajab atau doa yang diijabah itu adalah doa ketika kita selesai melaksanakan ibadah. Ketika selesai sholat, selesai baca Quran, selesai zikir, ya, selesai ibadah haji, selesai umur dan sebagainya. Mengapa? Karena ini ada korelasi yang tidak bisa dipisah antara ibadah dengan doa. Kalau doa diartikan sekedar harapan, banyak semua orang berharap kok. Tapi menempelkan harapan itu kemana? Nah ini yang menjadi soal ini. Kita berharap mudah-mudahan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ada satu ayat yang kita hafal kan? Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan dengan satu ayat ini Allah berkahi hidup kita hari ini. Jadi enak. Kan bagi orang yang nggak ngaji, kan itu loh bahasanya. Bagi orang yang tidak berbuat apa-apa, di mana dia mau nempelin harapannya tadi? Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu itu tempat nempelin Nah ini banyak orang punya nasta'in tapi malas na'budu.
Kumaha itu mah. Iya. Iya. Jadi sekalipun itu cuma satu ayat pendek kita hafal, dan lebih dari hafal tadi adalah sedikit kita ngerti artinya, gitu lah. Sedikit kita ngerti artinya, tinggal didalami lagi itu, tinggal didalami. Modal awalnya kita sudah punya. Nah dari yang sedikit ini kita berharap mudah-mudahan ini mengantarkan kita kepada keberkahan. Logis dong kita berharap ada yang diperbuat, gitu lah. Tapi kalau tidak berbuat berharap namanya ngayal. Paham? Berbuat tidak yang ada harapan namanya ngayal. Nah itulah bedanya hayalan dengan doa. Apa? Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Pertanyaannya mengapa wallahu sebagai subjek? Sama juga dengan misalnya diubah ja'alallahu. Oke? Sama nggak? Nah ini kemarin saya sudah sebutkan ada namanya jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ini jumlah ismiyah dimulai dengan isim Allahu ja'ala. Bisa juga dibuat ja'alallahu lakumul ardo bisa. Yuk 1, 2, 3. Berserakan. Ya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Ya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Alhamdulillah. Satu. Litasluku minha subulan fijaja. Kita perlu minha Ya, baru. sebulan fijaja. Enggak. Kita tuntaskan ini dulu. Ada an. Apa namanya? Na'at man'un. Ya, na'at man'un. Berarti kalau na'at man'un di sini ditambah dengan Yang. ya. Itu dulu. Berarti ini dua kata jadi satu. Sebulan fijaja. Tinggal kita cari nanti apa arti fijaja itu. Tasluku. Ini dari kata salaka yasluku. Salaka yasluku. Salaka yasluku artinya menempuh. Nah, ini asalnya li taslukuna.
Ini asal katanya adalah kamu menempuh. taslukuna. Kalian menempuh. Karena ada huruf lam, li. Namanya lam apa ini? Dicari ya, Pak. Jar maksud kata benda. Jar kata benda. Ini kata kerja. Taklil namanya. Lam taklil yang berarti agar. Bedanya kalau huruf jar, lam huruf jar itu barisnya kasroh. Iya. Kalau ini barisnya fathah. Ya, liyaghfira. Oh ini Bu Novi nggak ada ya? Nggak ada, nggak ada. Ya. Oh gitu. Agak sepi. Biasanya ada dia di depan di sini, di depan agak sepi memang. Lina lama liyaghfira, itu yang paling sering kita temukan di dalam Al-Quran. Ya, jadi huruf lamnya lam masuk ke bentuk mudhari, nama lamnya lam taklil, dia mengubah menjadi fathah. Nah di sini cara fathahnya adalah membuang huruf nun ganti alif. Ini asalnya ini lita taslukuna. Cara fathahnya karena nanya ini sudah fathah, maka nunnya dibuang diganti dengan alif. Jadi alif ini ada karena ada li. Salaka yasluku menempuh, berarti litas luku agar kalian menempuh minha darinya. Sekarang domir ha ini kembali kemana? Abdo bisa to, betul? Abdo bisa to bumi yang dihamparkan. Litas luku agar kalian menempuh dari bumi yang dihamparkan itu. Subulahu fijaja, subulan, subul. Jamak dari kata apa ini? Subul, sabil. Ini tunggalnya. Berjalan-jalan. Jalan-jalan. Sabil itu tunggalnya, jamaknya subul. Kalau misalnya kita mendengar kata subulus salam, subulus salam artinya jalan-jalan keselamatan. Nah di sini fijaja diartikan apa? Mudah. Jalan-jalan yang mudah. Jadi subulang fijaja, jalan-jalan yang mudah. Yang kemarin. Apa? Yang kemarin luas. Fijaja itu. Yang kemarin. Oh, berarti kita mendapati banyak terjemahan dari fijaja itu. Yang jelas subulang fijaja bentuknya adalah na'at man'ut. Fijaja adalah man'ut atau na'at dari subul. Ini adalah sifat dari jalan itu. Jadi tadi bisa atau dihamparkan. Tujuan Allah menghamparkan bumi ini untuk memudahkan kita. Litas luku agar kalian mudah apa tadi tas luku? Menempuh, melakukan perjalanan dari bumi itu subulan fijaja, jalan-jalan yang jauh, jalan-jalan yang luas. Banyak wisata terus, Pak. Ya.
kita membayangkan coba kalau kita bandingkan Indonesia lah dengan Arab. dengan Arab ya, tapi Arab tergantung juga. Jadi kalau dari Madinah ke Mekah itu relatif di satu, betul kan? Rasanya kita nggak menemukan tanjakan loh dari Madinah ke Mekah, rata semua, betul kan? Gitu. Tapi kalau kita ke Taif Baik. itu di bawah begini, ini bukit, ini bawah. Di bawahnya ada masjid, di bawahnya ada kolam renang, di bawahnya. Sehingga orang mau buat jalan kecil ke bawah itu pakai dan di batu-batu itu dibuat begini-begini jalan. Kan jauh lebih sulit kan itu daripada membuat jalan ketika bumi itu rata. Itu maksudnya. Apalagi yang terlihat kalau tadi wallahu ja'ala lakumul arda bisata, bumi dihamparkan. Kedua kata lakum tadi ditaksis untuk mengkhususkan betapa sayangnya Allah kepada manusia. Sekarang dilihat lagi, kalaulah bumi ini permukaannya semuanya begini, betapa rumitnya kita untuk buat jalan. Makanya kalau di Padang buat jalan jauh lebih mahal biayanya dibanding dengan di Riau. Karena Riau rata-rata jalannya lurus begini. Ya, kalau di Padang dia harus muterin bukit. Kelo sampai pulang, sampai Lekok 11. berbengkok belok. Litas luku agar kalian menempuh, tadi dari kata salaka yasluku, menempuh. Litas luku agar kalian menempuh minha darinya, dari ardo bisato tadi, bumi yang dihamparkan tadi apa? Subulahu fijaja, jalan-jalan yang luas, jalan-jalan yang jauh boleh. Jadi subul jamak dari sabil. Jalan bahasa Arab ada berapa banyak? Sirat, torik, sabil, minimal ada 3 kan? Dari 3 sebutan ini, satu yang tidak ada bentuk jamaknya sirat. Sirat nggak ada bentuk jamaknya. Kalau torik ada jamaknya, sabil ada jamaknya, tapi torik tidak ada jamaknya. Jadi torik itu, sirat itu satu-satunya. Maka yang kita minta dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami satu-satunya jalan yang lurus. Tapi kalau dalam merealisasikan itu sering kita menyebut dengan fisabilillah, di jalan Allah. Itu sabil itu bawa bagian dari sirat. Di bawah sabil lagi torik. Maka muncul istilah tarekat. Kalau dibuka torik ya haji. Sabil nggak ada sabilnya. Iya, nggak ada sabil ya, nggak ada. Torik ya. itu. Kalau orang Indonesia mikir bawa air panas. Jangan. Itu Pak Yoto. Orang kita sebelum suka berbohong dalam kondisi gitu aja bohong kan. Awas orang hamil lewat. Supaya dikasih jalan kepada. Torik artinya kasih jalan. Paling sederhana. Air panas. Tapi kreatif juga loh orang Indonesia itu untuk hal-hal yang begitu. Sambil canda Pak. Iya, bercanda. Litas luku agar kalian menempuh minha dan bumi tadi,
ardo bisato tadi, bumi yang dihampakan itu apa? Subulahum fijaja, jalan-jalan yang luas. Litas luku minha subulahum fijaja, litas luku minha subulahum fijaja. Kita masuk tadaburnya dikit. Tadi ketika kita menyebut minha, haknya darinya, istilah masuk ardo bisato. Jadi ha itu adalah kata ganti dari ardo bisato. Supaya kita lebih bobotnya tadi. Litas luku minha. Nah, ha langsung masuk. Ardo bisato. Subulahu fijaja. Ya. Litas luku minha subulahu fijaja. Lagi. Litas luku minha subulahu fijaja. 1, 2, 3. Litas luku minha subulan fijaja. Dari wallahu ja'ala. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Litas luku minha subulan fijaja. ulang wallah. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Litas luku minha subulan fijaja. Atau dalam bahasa lain, litas luku ini alasan. Iya betul? Litas luku ini adalah alasan mengapa Allah jadikan ardo bisato. Mengapa Allah jadikan bumi ardo itu bisato? Litas luku. Itu dia. Agar kalian mudah untuk melakukan perjalanan. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Litasluku minha subulan fijaja. Wallah, 1, 2, 3. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Litasluku minha subulan fijaja. Apa? Insya Allah. 2 ayat. Ya, Pak. Litas luku itu sambungannya minha. Mengapa bukan kiha? Atau kalau kiha maknanya berbeda? Dua baris. Udah. Yang pastinya berbeda, Pak. Penggunaan min dan fi itu pastinya berbeda. Cuman saya sendiri saya kira tadi fiha. Iya. Iya. Kayak gitu ya. Ya, enaknya Ternyata fiha, minha Pak. gitu. Iya, katakan fiha. Ke Cahaya. saya belum menemukan perbedaannya di sini ya dalam konteks ini. Kalau konteks lain gampang, min dan fi itu jauh perbedaannya. Ini kan tadi haknya tadi kan kembali kepada ardo bisato kan, Iya. bumi yang dihampakan. Kalau bahasa kitanya agar kalian menempuh pada bumi kan itu, pada bumi yang dihampakan itu. Maka kalau di sini artinya
agar kalian menempuh dari bumi yang dihampakan itu. Dari sama pakai. Jadi cara menjawabnya begini. Saya berani mengatakan tadi pasti berbeda. Tinggal lagi kita menemukan atau tidak perbedaannya. Tapi setiap kata penggunaan dari kata min atau fi itu punya inian masing-masing. Ya. Jadi kalaupun nanti dia diartikan sama, bukan persis itu sama. Tugas kita tinggal mencari apa bedanya gitu. Kan kalau dalam bahasa kita dari atau pada, padanya nya tadi ha berarti kembali pada ardo bisa atau Darinya juga masih bisa juga. iya. Ya. Nah itu kan kalau dibalikin lagi, mengapa Allah tidak menggunakan kata fiha kan gitu? Ya. Nah, gitu. Ini pasti ada satu penekanan yang Allah kehendaki di situ. Kita sering menemui seperti ini, Pak. Tapi ya akhirnya apa? Ya kita hafalin saja. Jadi sementara. Ya. Iya. Tapi yang jelas saya sebutkan tadi bahwa antara fi dan min itu beda, gitu ya. Walaupun kita belum menemukan misalnya atau belum menemukan perbedaan dalam bentuk yang detailnya. Nah bukan berarti itu tidak ada beda. Itu yang harus kita hati-hati. Setiap Allah menggunakan sesuatu dengan bahasa yang lain itu pasti beda maksudnya. Contoh misalnya fanuyassiruhu lil yusra, fanuyassiruhu lil usra. Itu kalau kita lihat tafsirnya, yusra dan usra itu terjemahan lain dari surga dan neraka. Kok surga disebut yusra, neraka disebut usra? Nah kan ini berarti perlu kajian ini. Kok sampai ke situ? Atau dalam bahasa sederhananya begini, surga itu mudah, neraka itu susah. Berarti logika orang yang melanggar aturan Allah itu adalah orang yang suka dengan yang susah. Benar nggak? Bisa gitu, Pak. Jadi narkoba kan mah. Aturan agama itu mudah. Saya sering contoh, seorang menikah sangat mudah. Pertama khitbah, melamar. Ya, melamar. Itu kan disebutin loh, ada bawaan-bawaan di situ. Ya, khitbah, meminang. Setelah itu nikah. Nikah hanya butuh saksi, 2 orang saksi, wali, ijab, qabul, mempelai laki, mempelai perempuan. Sah? Tambah lagi kata Nabi, aulim walau bisyatin, lakukan walimah walau hanya sekedar memotong seekor kambing. Hanya kambing. Nah kalau kita kan nggak sederhana itu, Pak. Bikin sulit ya, Pak. Panggil remote Pak. Ewa, betul. Menentukan tanggal haknya saja itu sampai berantem loh antara calon desa. Benar? Wow, saya nggak ada. Saya mendamaikan orang yang mau berantem begitu. Apalagi orang Jawa. Nah itu dia, saya mau ngomong tadi takut Pak Sumadi kesinggung. Saya mau ngomong begitu takut Pak Sumadi kesinggung, dan beliau sendiri yang ngomong. Itu Pak Idris itu hampir membatalkan pernikahan itu. Pak tinggal menentukan hari hak. Hampir membatalkan. Udah kalau begitu nggak usah nikah, banyak perempuan lain lagi. Wow. Bisa, Pak. Boleh jadi. Ini kan harus tanggal sekian. Ini legi, ini pahit. Apa itu legi pahit? Kan kata orang Padang masih apa itu legi pahit? Satu. Yang kedua, ketika akan nikah, orang tua dari pihak laki-laki nggak boleh menyaksikan hadir di sini. Loh, itu tuh yang mau berantem. Udah batalin aja, Bon, gak usah nikah. Banyak perempuan lain lagi. Gak repot kan ibu muslimnya. Mau nggak mau akhirnya pakai solusi. Keluarga laki-laki itu menyaksikannya melalui TV dalam ruangan yang berbeda. Itu setelah didiskusikan itu.
Pertanyaannya, Islam ngatur seribut itu nggak? Enggak. Enggak, saya nggak mau mempermasalahkan itu ya. Saya hanya membandingkan tadi antara yang diajarkan oleh agama dengan adat gitu loh yang dipakai. Agama sangat mudah kok. Akhirnya itu orang mertua yang laki-lakinya, ibu dan bapak laki-lakinya itu di dalam ruangan melalui tayangan TV sudah bisa hadir di situ. Apa kata Ibu Idris lagi? Saya yang melahirkan anak saya dari kecil, masa di akad nikahnya saya nggak bisa menyaksiin? Nah, salah nggak dia ngomong gitu? Nggak salah, benar dia ngomong. Yang nyekolahin. Saya nyekolahin. Oh, itu kalau nggak dicari jalan tengahnya batal itu nikah. Hanya persoalan itu. Padahal tadi agama mengatur sesederhana mungkin, ya sesederhana mungkin. Nah itu disebut tadi dengan usro dan yusro. Jadi setiap penggunaan kata itu pasti memiliki makna yang tersendiri, makna yang berbeda. Tinggal tugas kita mencari mengapa di sini Allah menggunakan kata usro, mengapa nggak langsung nar saja? Mengapa di sini menggunakan yusro, mengapa tidak langsung jannah saja? Karena kalau sudah langsung jannah dan anar orang nggak akan mikir. Tapi kalau yusro dan usro orang menghubungkan. Oh. Kan tujuan dari membaca Quran itu untuk tafakkarun, berpikir. Taqilun afala taqilun afala yatafakkarun. Nah ini disuruh mikir kita. Mengapa min bukan fi? Ya, Pak. Saya nggak tahu benar atau enggak, ini baru aja terpikir. Kalau pakai fiha itu kan berarti maknanya supaya kita manusia ini membuat jalan-jalan di atas bumi itu. Di jalannya. Tapi kalau minha itu karena dari, maka kejadian Allah menciptakan bumi yang luas terhampar itu dijadikan perjalanan batin kita untuk menempuh untuk perjalanan batin kita untuk mewujudkan yang ayat 13 tadi, betul. Menjadi menerima, mengakui kebesaran Allah. Jadi fakta bahwa bumi itu terhampar dan berbagai pernik-perniknya itu dijadikan jalan untuk bisa memahami, menerima, mengakui kebesaran Allah di ayat 13 itu. Sehingga makna lainnya adalah karena jalannya luas, bercabang-cabang, maka bisa jadi perjalanan satu orang bisa berbeda dengan orang yang lain. Oleh karena itu dalam perjalanannya itu janganlah bertengkar, saling salah menyalahkan. Semua itu perjalanan itu memang dibuka oleh Allah seluas-luasnya, bercabang-cabang, sehingga nantinya bisa mencapai yang ayat 13. Boleh nggak misalnya terlalu jauh ditafsirkan seperti itu? Benar itu. Yang pasti jawabannya satu tadi, bahwa ternyata penggunaan min dan fi saja sudah membuat orang berpikir panjang. Kan gitu ya. Apapun itu benar selama akhirnya kita tutup wallahu a'lam. Ya. Paham nggak maksud saya? Ya. Jadi Quran itu bukan memberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Tapi pada akhir kesimpulannya kita sadar kita siapa. Kita sadar kapasitas kita siapa. Hasil dari perenungan kita, pencarian kita tadi tutup dengan wallahu a'lam. Allah yang lebih apa yang saya pikirkan ini bisa benar, bisa salah. Tapi Allah tidak mungkin salah. Nah sekarang ini orang karena mengandalkan ini, yang dia pikirkan itulah yang dianggap benar. Ya, itu yang menjadi salah jadinya, itu yang menjadi salah. Benar, Quran memberikan kebebasan kita berpikir, ya. Tapi kebebasan dalam pengertian ada batasan tadi.
Salah satu di antaranya tadi. Ya. Karena masih berhubungan dengan ayat 13. Ma lakum la tarjuna billahi waqara. Untuk memberikan kesan, ya, minha dan fiha. Kalau minha tadi artinya mungkin lebih, minha artinya lebih luas. Kalau fiha itu mungkin dalam artian agak sempit. Bisa? Ya. Kalau saya mungkin ini Pak Ustadz, fi dengan min itu. Fi itu jadi kita fokusnya sudah langsung tinggal menikmati. Kalau min kita diajak untuk berpikir prosesnya ke belakang terbentuknya itu di prosesnya Allah membentuknya bumi. Kalau saya sih mikirnya seperti itu. Bisa? Tidak salah. Bisa. Itu kata ibu. Kan luar biasa jadinya. Iya. Ketika dibuka keran ini kebuka semua itu. Ya silakan tuangkan pikiran, tapi ingat setelah kita selesai berpikir tutup dengan satu kalimat tadi. Wallahu a'lam. Ini adalah sebuah pendapat. Ini adalah sebuah upaya kecil untuk menyelami samudra, gitu. Untuk menyelami samudra kedalaman makna Al-Qur'an supaya kita tidak salah. Tapi bukankah dengan begitu ini jadi bekerja? Itu baru soal min dan fi, belum soal lain. Itu sama Iya. Ida. Iya, itu baru soal min dan fi, belum soal lain. Tapi kita mempersoalkan min dan fi karena kan balik lagi ke situ. Kalau cuma modal terjemahan, nggak akan bahas sampai ke situ. Balik lagi terjawab, mengapa sih kita harus belajar bahasa Arab? Ya, mengapa kita harus belajar bahasa Arab? Itu jawabannya di situ. Supaya memberi ruang ini kita untuk berpikir. Alhamdulillah, luar biasa, ini aplikasinya sangat luas dan kita sudah ini lama kelamaan akan muncul mufasir ini dari sini. Ya, ya. Terlepas dari itu, tapi paling tidak di sini kita sudah kebuka kan? Gitu. Ini yang diharapkan dengan baca Quran itu membuka. Allahumma ftah lana abwabal khair. Ya Allah, buka bagi kami pintu-pintu kebaikan. Itu apakah terbuka otomatis? Enggak. Terbukanya itu ada proses. Prosesnya tadi baca, prosesnya tadi mikir. Kan orang kita penyakitnya malmik. Tahu apa? Malas nih? Ya, Ustaz, kita udah capek ngurusin rumah tangga, masih ngaji, diajak mengajar itu lagi. Maka ngaji yang laris manis adalah yang ngaji. Alhamdulillah. Insya Allah. Selesai waktu 1 jam. Ya, ayat berapa? 19, 20. Wallahu ya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Lagi. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Yuk, 1, 2, 3. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Selesai cerita sampai ayat 20.
Sekarang masuk ke cerita lain. Balik lagi ke cerita Nabi Nuh. Ayat 21. Qala Nuh. Oke. Kembali pajak. Tapi asik ini menerjemahkannya. Qala Nuh. Qala Nuh. Qala fi'il madhi. Ya. Nuh adalah fa'il. Berarti ini jumlah fi'li, jumlah fi'liyah. Beda dengan wallahu ja'ala tadi. Wallahu ja'ala berarti tadi jumlah ismiyah. Dimulai dengan isim. Ini jumlah fi'liyah. Nuh berkata. Qala Nuhun, Nuh berkata, Rabbi, Tuhanku, ini aslinya begini. Ada huruf ya. Ya, aslinya ini menuju ke aku itu ada huruf ya. Rabbi, ya. Ini huruf ya-nya dibuang. Qala Nuhun, Nuh berkata, Rabbi, Tuhanku, innahum, sesungguhnya mereka, siapa mereka di sini? Kaumnya Nabi Nuh. Innahum, sesungguhnya mereka, kaum Nabi Nuh itu asauni, aso. Mendurhakai. Ini ada dua, aso. Ini bentuk mudhari'nya yaksi. Ini bacaannya sama nggak? Cara bacanya sama nggak? Sama Pak ya. Sama. Bedanya cuma ditulis Tulisan. tulisan. Kalau ini artinya durhaka, kalau ini artinya tongkat. Tongkat. Oh iya. Nah, jauh banget. Jauh banget. Bunyinya sama, yang beda hanya tulisan. Kalau aso, shotnya pakai alif bengkok, itu artinya kata kerja. Ya, tidak artikan durhaka. Tapi kalau aso ini kata benda. Kata benda. Itu artinya tongkat. Iyalah. Aso yaksi. Dari kata ini muncul kata maksiyah.
Jadi maksiat itu secara bahasa artinya kedurhakaan. Nah, asau mereka mendurhakai, ini kembali kepada kaum. Kaum tadi adalah kaum Nuh. Kaum Nuh. Ni aku, asau ni mereka mendurhakai aku. Biasanya dalam Quran asau ini dilawankan dengan ato'ah. Yutinu, ya, dilawankan dengan kata taat. Setelah qala Nuh berkata, Rabbi, Tuhanku, innahum, sesungguhnya mereka di sini adalah kaumnya Nabi Nuh, kaum Nuh, asauni, mereka mendurhakai aku. Kalau sampai di sini kita buat judul ini, judulnya apa nih ayat ini? Kaum yang durhaka. Apa? Curhatnya Nabi Nuh. Oh, keren. Curhatnya Nabi Nuh itu. Mengadu, ya, Nabi Nuh mengadu di hadapan Allah. Rabbi, Tuhanku, innahum asauni, sesungguhnya mereka kaumku itu asauni, mereka mendurhakai aku. Terus wattaba'u, ini dari kata dasar apa? Ittaba'a, sedangnya yattabi'u. Wattaba'u, dan mereka telah mengikuti, ini bentuk mati. Merekanya kembali lagi sini tadi kaum Nuh. Wattaba'u, dan mereka telah mengikuti man, orang yang lam yazidhu. Nah, coba yazid ini dari kata zada, yazidu, menambah. Man, orang yang, lam, tidak, yazid, menambah, hu, baginya. Jadi kalau diterjemahkan, mengapa jadi yazid? Karena ada lam. Coba kita perhatikan dulu. Yazid. Jadi asal katanya yazidu. Yazidu. Ada huruf ya kan? Yazidu. Ini saya hapus. Ketika di sini ditambah dengan lam ini mensukunkan ini. Maka berarti ada dua huruf mati. Karena ini dalnya ini ada kata dasar, ya ditambah, maka yang ya-nya yang dibuang. Jadinya yazid. Lam yazid. Sama juga dengan lam yalid. Sama, itu ada ya-nya asalnya. Lam yalid. Ini menarik nih, ungkapan Nabi Nuh ini. Ittaba'u wattaba'u, mereka mengikuti man, orang yang lam yazidhu, dia tidak menambah baginya. Sekarang ya-nya ini kembali kemana? Ini berarti fa'il kan ini? Betul? Ya-nya dia sebagai fa'il. Siapa fa'ilnya? Ini ada dua. Maluhu, waladuhu. Ini sebagai fa'il. Di sini diwakilkan dengan huruf ya.
Jadi kalau menerjemahkannya, man lam yazidhu maluhu wa waladuhu, orang yang harta dan anaknya tidak menambah baginya illa kecuali khosaro muslim, rugi khosaro kerugian. Nabi Nuh tidak menjelaskan siapa orang yang dimaksud, tapi yang jelas bahwa orang yang diikuti oleh orang-orang yang mendurhakai Nabi Nuh tadi adalah harta dan anak tidak menambah apa-apa bagi si orang itu kecuali nambah kerugian. Berarti yang diajarkan oleh Nabi Nuh, harta dan anak itu akan menambahkan kepada kita kebaikan. Ajarannya begitu. Paham maksudnya? Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya. Ya, Ajaran yang diajarkan oleh Nabi Nuh membuat harta dan anak kita terus menambah kebaikan. Sementara yang diajarkan oleh orang yang selain dari Nabi Nuh tadi, harta dan anak tidak menambah apa-apa kecuali Nauzubillah min dzalik. Wattaba'u, dan mereka mengikuti man, orang yang lam yazidhu, tidak menambah baginya maluhu, hartanya, wa waladuhu, dan anaknya, illa kecuali khosaro, kerugian. Jadi kalau harta tidak digunakan di jalan Allah, anak tidak digunakan, tidak diajari di jalan Allah, maka anak dan harta tadi akan mengantarkan kepada khosaro. Sama dalam surat yang saya sebut tadi, fayassiruhu lil usra, dimudahkan menuju kesulitan. Kita potong menjadi 2 sampai sini. Ya. Ustaz, wattaba'u, apa jadinya mereka mengikuti, bukan kalian mengikuti ya Ustaz? Bukan. Itu fi'il madhi. Iya. Itu asalnya ittaba. Disambung dengan waw. Ini alifnya waw barsnya. Langsung di sini wattaba'a. Berarti di sini wattaba'a dan dia telah mengikuti. Di sini tanda merekanya mana? Dhamma waw. Nah, iya. Ini tanda merekanya di sini. Wattaba'u, dan mereka telah mengikuti. Mendurhakai Nabi Nuh sama dengan mengikuti selain dari Nabi Nuh. Nah itu loh kalau bahasanya lagi, ya, mengikuti orang yang tidak membawa harta dan anaknya kepada kebaikan sama dengan mendurhakai Nabi Nuh. Dibolak-balik kata-katanya. Wattaba'u, dan mereka mengikuti man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khosara, kecuali kerugian. Ya Pak. Khosaro ini perlu diekspor Pak. Rugi dalam bidang apa itu? Kalau kita lihat khosaronnya itu bentuknya bentuk nakiro, bukan ma'rifah. Ya. Nakiro, tidak pakai alif, tidak pakai alif lam. Kalau sesuatu yang tidak pakai alif lam berarti ini maknanya sangat luas. Kalau kita pahami secara terbalik, berarti dalam konsep Islam, mal dan walad, ini ada 2 kekuatan kita. Mal dan walad itu harus berujung kepada keberuntungan. Lawan dari khosar, harus mengantarkan si pemiliknya kepada kebaikan.
Makanya dalam Al-Quran anak itu disebut dengan sebutan bermacam-macam. Ada anak disebut sebagai ujian, ya. Ada lagi anak disebut sebagai aduun, musuh. Anak sebagai musuh sama seperti misalnya bebek nelor tanpa sepengetahuan bebek oleh si pemiliknya dicampurin telur ayam di sana. Tetap ngerem nggak bebeknya? Tetap ngerem. Setelah 3 minggu menetas dong. Dari telur bebek lahir bebek, dari telur ayam lahir ayam. Sang induk senang banget melihat menetas. Tapi 1 hari, 2 hari, 3 hari melihat perjalanannya terlihat berbeda. Ya. Yang anak bebek cenderung ke air, ke kali, sementara ayam cenderung mengais. Paham nggak maksudnya? Ya. Tidak jarang kadang-kadang, maaf, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari yang seperti ini. Kita bersusah payah mendidik anak. Sesungguhnya pada dasarnya nanti tidak jarang anak itu yang menjadi musuh. Cenderungnya beda. Satu doyan ke air, satu doyan ngais. Paham maksudnya? Satu gampang orang tuanya gampang mau ke masjid, anaknya susah banget. Ini saya umroh dapat pesanan doa, walaupun tidak buka jasa doa kemarin. Salah satu diantaranya adalah karena anaknya pindah agama. Nauzubillah min dzalik. Sudah punya anak lagi, berarti sudah punya cucu. Tadinya si mantu laki-lakinya ini masih Islam. Maka selalu saya pertama nasihat diri saya sendiri ya, nasihat diri saya sendiri. Jangan bagi saya kedengaran orang masih Islam itu nggak terlalu happy lah saya. Bil khusus, apalagi kalau di assalam, kan itu bagian pengislaman itu pasti saya kalau di assalam. Kalau sudah berhubungan dengan mau nikah, saya nggak akan semudah-mudah itu. Kamu punya abang nggak? Punya, bawa abang kamu sini. Saya baru mau mengislamkan kamu. Sampai semuanya pada datang, buat perjanjian. Karena mengislamkan gampang, suruh baca syahadat udah. Baca syahadat diartikan ada saksi kelar itu Islamnya. Karena saya sudah pernah kejadian sama kasusnya. Tadinya masih musim-musimnya Agim, ingat? Oh, saya pernah ikut beberapa kali Pak Ustadz ke Bogor, ke Puncak, kajian-kajian Agim itu luar biasa. Dari situlah saya mulai tertarik Islam. Saya kira beneran itu. Ya, nikahlah dengan perempuan Tomang, orang Tomang. Setahun menikah, balik lagi dia. Nah sampai hari ini si perempuan belum berani melepaskan itu. Kalau saya bilang maaf bahasa kasarnya tololnya si perempuan itu. Padahal perempuan itu orang tajir loh itu. Buat apa alasan dia mempertahankan itu? Iya kan? Nah, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita jadikan Allah jadikan hati kita ini cinta kepada yang salah. Kan itu contoh cinta yang salah. Kecuali kalau perempuan ini bergantung hidup kepada suami. Boleh pertahankan dia, ada alasan gitu loh. Bukan boleh, ada alasan. Kalau saya cerai, saya gimana hidupnya? Masih ada alasan. Oh ini dia yang tajir istrinya kok, bukan suaminya. Malah suaminya numpang hidup. Pepelet itu. Malah doyan gini. Keluarganya bingung dengan sampai sekarang ini. Kalau bingung, gimana caranya Pak Jasdi? Ya udah saya juga nggak ngerti Bu. Saya juga nggak ngerti apa model cinta yang begitu. Ini nauzubillah min dzalik.
Jadi dari ayat ini sebenarnya bukan hanya Nabi Nuh menyampaikan kepada kita cerita ini, bukan hanya soal umat Nabi Nuh itu mendurhakai, bukan hanya itu. Betul? Kan kalau cuma sampai sini kan selesai di sini. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni. Selesai. Nuh berkata, Tuhanku, sesungguhnya mereka kaumku itu mendurhakai Selesai sampai sini. Jelaskan lagi. Ya, ini dijelaskan lagi dan bahasa penjelasannya itu punya makna yang luar biasa. Oh, berarti dalam Islam mal dan harta, mal dan anak itu harus berujung kepada selain khosar. Kalau khosar kerugian berarti harus berujung kepada kita harus beruntung dalam pengertian yang luas, karena khosar ini tadi nakiro luas. Kerugian yang luar biasa banyak. Jadi harta kita punya banyak harta rugi, punya anak yang ini pun juga rugi. Kalau ini tidak berada dalam bingkai atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni. Ya. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni. Atau ayat ini kita lanjut Sabtu depan. Karena panjang ini ya, karena panjang. Berarti kita hafal 2 ayat. 2 ayat setengah. 19-20. Ya Allah. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Jadi ayat ke-20-nya itu kalau dibuat pertanyaan untuk menghafalnya, untuk apa Allah menjadikan ardo bisato? Jawabannya litas luku minha subulan fijaja. Ya Allah, wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Alhamdulillah. Dapat 2 ayat. Nah, silakan berharap dengan 2 ayat yang barusan kita hafal. Ya Allah, mudah-mudahan dengan 2 ayat ini Engkau rahmati kami. Ya Allah, dengan 2 ayat ini Engkau mudahkan kami menjalani kehidupan saat ini. Ya Allah, mudah-mudahan dengan 2 ayat ini Engkau jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Boleh kan? Boleh. Yang jelas itu sudah berbuat itu loh. Ya silakan diinikan dari sini. Ini kan nak budu kita. Silakan dari nak budu ini tancapkan dasarnya. Ya. Sampai kita bersatu insyaallah. Dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mumpung masih hangat, Pak Ustadz kan baru dari sana nih. Katanya ada jamaah umroh yang diarahkan gini Pak, kalau sholat di depan Ka'bah tidak perlu lagi melihat tempat sujud, katanya melihat Ka'bah. Itu gimana? Ada diarahkan begitu dia gitu. Jadi kalau di depan Ka'bah tidak harus melihat tempat sujud, kalau Ka'bah aja di depan katanya gitu. Nah, ini untuk pengetahuan kami semua ya Pak, biar ada gitu. Gimana Pak? Tidak benar. Ya.